Shalom saudara-saudara, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Devosi kita kali ini mengambil topik kebangkitan Yesus, bagian yang pertama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami renungkan pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, menyimpannya di dalam hati kami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sejak itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Saudara-saudara, kata-kata ia akan dibangkitkan menunjukkan bahwa dalam peristiwa kebangkitan, Yesus berada dalam posisi pasif. Ia tidak bangkit dengan kuasanya sendiri, tapi ada kuasa eksternal yang bekerja untuk membangkitkan dia. Ini sama seperti saat Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Lazarus tidak bangkit sendiri, Lazarus tidak hebat karena dia tidak bangkit dengan kuasanya sendiri. Yesus yang membangkitkan dia. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang merendahkan Paskah karena itu adalah hari Yesus dibangkitkan, bukan hari kebangkitan Yesus. Kalau Yesus cuma dibangkitkan, apa hebatnya Yesus? Apa istimewanya? Bahkan kalau dipikir-pikir ya, kebangkitan Lazarus justru lebih istimewa karena Lazarus sudah mati 4 hari. Padahal Yesus baru 3 hari. Dan lagi pula, kebangkitan Lazarus terjadi di depan banyak orang. Sementara saat Yesus bangkit, tidak ada saksi mata yang menyaksikannya. Bagi mereka, kalau Yesus dibangkitkan seperti pengakuannya sendiri, apa hebatnya kebangkitan Yesus itu? Kalau Yesus memang maha kuasa, kenapa dia nggak bisa bangkit sendiri? Kalau dia tidak bisa bangkit sendiri, maka nggak boleh dong orang Kristen mengatakan Yesus sudah mengalahkan kematian. Nggak boleh, kan dia cuma dibangkitkan. Saudara-saudara, bagi orang yang tidak mengerti, kata-kata Yesus dibangkitkan adalah sebuah kelemahan iman Kristen. Tapi bagi kita, orang yang percaya dan paham akan hal itu, pengakuan Yesus bahwa ia dibangkitkan justru sangat penting dan menjadi fondasi bagi iman dan keselamatan kita. Karena itu, saudara-saudara, mari kita renungkan baik-baik. Apa signifikansi Yesus dibangkitkan? Apa pentingnya Yesus dibangkitkan di dalam iman Kristen? Yang pertama, Yesus dibangkitkan menunjukkan bahwa dia adalah manusia sejati. Kita tahu bahwa Yesus mempunyai 2 natur. Dia adalah Allah dan dia juga manusia sejati. Sebagai kurban di kayu salib, maka Yesus haruslah manusia karena dia akan menggantikan hukuman kita yang adalah manusia berdosa. Jadi, prinsip penebusan itu adalah manusia menggantikan manusia. Nah, selain itu, Yesus juga harus manusia agar dia bisa mati di kayu salib. Tapi sebagai manusia sejati, logikanya ya, Yesus gak bisa bangkit sendiri dong. Dia harus dibangkitkan, sama seperti kita tidak bisa bangkit sendiri. Nah, ini menunjukkan kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan kita benar-benar sama persis. Tapi memang ada satu perbedaan antara kita dengan Yesus. Kita adalah manusia berdosa, tapi Yesus tidak berdosa. Jadi kesimpulannya, Yesus dibangkitkan menunjukkan bahwa dia adalah manusia sejati yang tanpa dosa, sehingga dia sah, dia layak menjadi penebus kita di kayu salib. Yang kedua, Allah membangkitkan Yesus menjadi sebuah konfirmasi bahwa misi Yesus di kayu salib benar-benar sudah selesai dan diterima oleh Allah. Nah, ini yang jarang sekali, bahkan saya tidak pernah dengar dikhotbahkan. Dengarkan baik-baik saudara-saudara. Perkataan Yesus yang ke-6 di kayu salib adalah tetelestai. Artinya sudah selesai. Apanya yang selesai? Pengampunan dosa sudah selesai. Urusan dosa sudah selesai satu kali untuk selama-lamanya. Tapi pengakuan Yesus itu harus dikonfirmasi dong. Benar nggak sudah selesai? Jangan-jangan Yesus cuma ngaku-ngaku aja. Jangan-jangan pengampunan dosa cuma hampir selesai. Disinilah pentingnya kata dibangkitkan. Kalau apa yang dikerjakan Yesus itu statusnya masih hampir selesai, maka Allah tidak akan membangkitkan Yesus.
Untuk apa dibangkitkan? Kan belum selesai. Tapi saat Allah membangkitkan Yesus, itu menjadi sebuah konfirmasi bahwa Allah setuju urusan dosa benar-benar sudah selesai. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, artinya urusan dosa kita belum selesai. Dia dibangkitkan, artinya perkataan Yesus, tetelestai, sudah selesai. Benar-benar urusan dosa sudah selesai. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau ada orang-orang yang melecehkan iman kita dengan berkata, Paskah hanyalah hari Yesus dibangkitkan, maka kita semua justru seharusnya berteriak dengan keras, Amin. Karena jika tidak ada hari Yesus dibangkitkan, maka sia-sialah kita menjadi orang Kristen. Alasan yang ketiga, mengapa fakta bahwa Yesus dibangkitkan Allah itu justru sangat penting, yaitu untuk menunjukkan bahwa Allah Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus untuk selama-lamanya. Saat di kayu salib, Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi saat Allah Bapa membangkitkan Yesus, kita tahu, Eli, Eli, lama sabachthani, itu sudah berakhir. Saudara-saudara, bukankah sungguh luar biasa perkataan Yesus bahwa dia akan dibangkitkan? Tapi sebenarnya saudara-saudara, Yesus dibangkitkan Allah sebenarnya baru sebagian saja dari kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Karena ternyata Yesus juga bangkit sendiri. Dan kebenaran itu juga menjadi fondasi bagi kekristenan kita. Tapi mengenai hal itu saya akan membahasnya besok di hari ke-17. Akhirnya saudara-saudara, hidup ini adalah pilihan. Dan Paskah mengharuskan Anda untuk memilih. Mau percaya pada Yesus yang sudah mati di kayu salib dan dibangkitkan Allah pada hari ketiga, atau Anda memilih untuk menganggap itu semua omong kosong saja. Terserah Anda, itu pilihanmu. Tapi ingatlah, semua orang yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Tapi sebaliknya, semua orang yang tidak percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus pasti binasa selama-lamanya. Anda mau pilih yang mana? Diselamatkan atau binasa? Itu terserah Anda. Tapi kalau Anda bijaksana, jangan keraskan hatimu. Percayalah kepada Yesus dan berilah dirimu diselamatkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami agar kami bisa memahami betapa luar biasanya saat Allah membangkitkan Engkau, Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa semakin beriman kepadamu. Dan juga kalau ada di antara saudara-saudara yang mendengarkan video ini belum percaya pada Tuhan Yesus, kiranya Engkau bekerja dan biarlah suatu hari kelak mereka akan benar-benar percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bagi mereka yang tidak percaya, Yesus dibangkitkan adalah sebuah kebodohan. Tapi bagi kita, itu adalah kekuatan Injil yang menyelamatkan. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai bertemu lagi.